Pengertian Initial Public Offering, IPO, tujuan perusahaan IPO. Pernahkah Anda mendengar perusahaan terbuka dan tertutup? Secara sederhana, perusahaan tertutup adalah perusahaan yang tidak menawarkan kepemilikan sahamnya kepada publik, sedangkan perusahaan terbuka adalah perusahaan yang menawarkan kepemilikan sahamnya kepada publik. Tahukah Anda sebetulnya apa tujuan sebuah perusahaan melaksanakan IPO? Salah satu tujuan yang pasti ialah untuk mendapatkan pendanaan melalui penjualan sahamnya kepada publik. Nantinya, dana yang didapat akan digunakan untuk berbagai keperluan perusahaan, ekspansi usaha, membayar hutang, penambahan modal kerja, melancarkan operasional perusahaan hingga melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha. Adapun manfaat dari IPO bagi perusahaan, antara lain, pertama, mendapatkan akses keuangan tanpa batas. Melakukan IPO merupakan titik awal bagi perusahaan untuk lebih mudah pendanaan yang lebih mudah, antara lain melalui penawaran umum perdana atau terbatas melalui secondary offering seperti right issue dan private placement. Perusahaan yang sudah melakukan IPO juga umumnya lebih mudah menarik investor untuk berinvestasi pada sahamnya atau membeli surat utang yang diterbitkan. Kedua, meningkatkan nilai perusahaan dengan mengikuti Initial Public Offering. Ketika menjadi perusahaan publik, perusahaan dinilai berdasarkan nilai kapitalisasi pasarnya yang dihitung dengan mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham beredar. Ketika laba perusahaan membaik, hal ini berdampak pada kenaikan harga saham di pasar yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. 3. Peningkatkan citra perusahaan. Setelah go public, informasi dan berita tentang perusahaan sering diliput oleh media, penyedia informasi, dan analis perusahaan sekuritas. Publikasi gratis ini memperkuat citra perusahaan dan meningkatkan visibilitas produk perusahaan di masyarakat. Hal ini akan menciptakan peluang baru, termasuk investor dan pelanggan baru untuk pengembangan bisnis perusahaan. 4. Menumbuhkan profesionalisme. Perusahaan yang sudah IPO di Bursa Efek akan selalu dipantau oleh publik dan dituntut berkinerja baik sesuai harapan. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong peningkatan profesionalisasi di perusahaan, sehingga mulai dari manajemen sampai karyawannya akan lebih termotivasi oleh manajemen untuk bekerja keras meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing perusahaan. 5. Meningkatkan loyalitas karyawan perusahaan. Perusahaan dapat menawarkan insentif kepada karyawannya dalam bentuk saham. Salah satu contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia yang memberikan saham kepada karyawannya sebagai bonus. Dengan cara ini, karyawan harus lebih terlibat dalam proses pertumbuhan perusahaan. Dapat menumbuhkan rasa kepemilikan yang mempengaruhi profesionalisme dan kinerja karyawan. Selain itu, dengan menjadi perusahaan terbuka juga dapat menarik talent profesional ke dalam perusahaan. 6. Mendapatkan insentif pajak. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif PPh badan sebesar 5% selama memenuhi persyaratan, di antaranya dengan kepemilikan publik di atas 40% dan dimiliki minimal oleh 300 pemegang saham yang kepemilikannya tidak melebihi 5%. Selain perusahaan, para pemegang saham juga dapat melakukan jual beli atas sahamnya dengan tarif pajak hanya 0,1% dari total jumlah bruto transaksi. Hal ini turut menjadi salah satu sumber penyumbang pendapatan negara. 7. Untuk mendukung kelangsungan bisnis keluarga, khusus bisnis yang dimiliki keluarga atau family business. Melakukan IPO dapat mencegah terjadinya perselisihan antar keluarga serta menjamin kelanjutan bisnis di masa mendatang. Hal ini karena dengan melakukan IPO, apabila ada anggota keluarga yang merasa sudah tidak sejalan lagi dengan visi perusahaan, maka dia bisa langsung menjual sahamnya di pasar saham dengan harga pasar saat ini, tanpa harus berdebat dengan keluarganya, yang bisa mengakibatkan keputusan untuk melikuidasi perusahaan. Ketentuan persyaratan IPO bagi perusahaan yang ingin go public.
Setidaknya ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut sesuai aturan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, yaitu: pertama, aset minimal 100 miliar, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek masuk kategori perusahaan skala menengah yang mempunyai aset minimal 100 miliar. Nilai ini harus nilai setelah dikurangi beban pajak. Persyaratan ini sangat mendasar bagi kemampuan perusahaan untuk mengoperasikan dan mengelola modal dengan baik. Kedua, struktur organisasi sesuai dengan standar perusahaan. Struktur organisasi merupakan garis koordinasi pertanggungjawaban dalam sebuah perusahaan. Sehingga sebuah perusahaan dikatakan telah stabil jika memiliki kelengkapan pejabat di dalam organisasinya yang akan bertanggung jawab terhadap kendali perusahaan. Ketiga, mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Selain kedua syarat di tadi, keadaan perusahaan harus dalam keadaan menguntungkan selama jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa perusahaan berjalan dengan lancar dan stabil dalam operasinya, dalam kegiatannya sehingga bisa menghasilkan laba. Perusahaan yang listing di Bursa Efek sahamnya tercatat di salah satu dari 3 papan pencatatan yang ada di Bursa Efek, antara lain papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Adapun keputusan pencatatan saham pada kategori papan tadi ditentukan berdasarkan kualitas perusahaan yang dinilai lewat berbagai aspek seperti jumlah aset perusahaan, profitabilitas, masa operasional, dan lain-lain. Mekanisme IPO, Initial Public Offering ini merupakan rangkaian proses yang cukup panjang yang berlangsung dari 3 hingga 12 bulan sebelum akhirnya perusahaan go public. Proses ini terkait dengan internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasan mekanisme perdagangan publik yang perlu disiapkan perusahaan Indonesia untuk melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan Indonesia untuk melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. 1. Persiapan dokumen. Di tahap awal, perusahaan menyiapkan dokumen kelengkapan IPO seperti RUPS dan perubahan anggaran dasar karena proses go public akan memasukkan pihak eksternal sebagai shareholder yang berhak atas dividen. Perusahaan juga diminta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan juga diminta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Penyampaian perjanjian permohonan pendahuluan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dokumen-dokumen seperti profil perusahaan, tinjauan keuangan, pendapat hukum dan perakiraan keuangan dan dokumen lainnya diperlukan untuk membuat surat perjanjian permohonan pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Prosedur ini merupakan proses awal dari permohonan pendaftaran yang akan dicatat oleh Bursa Efek Indonesia setelah dipresentasikan oleh perusahaan. Selain itu, kunjungan fisik pihak bursa ke kantor perusahaan masuk dalam syarat untuk dokumen ini. Bila semua terpenuhi, persetujuan prinsip dari Bursa Efek akan diberikan berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham. 3. Penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Surat pernyataan pendaftaran disampaikan perusahaan ke Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan surat perjanjian pendahuluan pencatatan saham yang diterima dari Bursa Efek Indonesia. Prospektus menjadi dokumen pendukung yang akan ditelaah oleh OJK dan perusahaan akan mendapatkan surat pernyataan pendaftaran efektif yang berarti OJK telah menyetujui IPO ini. Dengan demikian, perusahaan dapat menerbitkan prospektus yang menjadi sumber informasi bagi investor untuk melakukan penawaran umum. 4. Penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan memberikan surat permohonan pencatatan saham yang dilengkapi dengan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK, serta dokumen komposisi pemegang saham dan prospektus lengkap. Kemudian Bursa Efek akan memberikan persetujuan pencatatan saham perusahaan dan ticker code, kode saham, yang menjadi identitas perusahaan di perdagangan lantai bursa. Setelah terdaftar,
perusahaan sudah dapat memperjualbelikan sahamnya dan menggunakan jasa broker atau perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan diberikan waktu 1-5 hari kerja untuk menerima permintaan investor dalam penawaran umum. Jika jumlah investor lebih banyak dari penawaran saham, maka perusahaan harus melakukan penjatahan dan uang muka yang diberikan investor harus dikembalikan jika berlebih dari kuota penjatahan. Untuk pembeli saham secara elektronik, distribusi saham dilakukan melalui KSEI, tidak mendapatkan sertifikat. Berikut ini adalah 3 poin penting istilah dalam IPO yang harus Anda ketahui. 1. Go Public. Go Public adalah istilah untuk perusahaan publik yang menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Go Public sendiri memiliki manfaat di antaranya untuk memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan keuntungan kompetitif untuk pengembangan usaha, serta melakukan akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. 2. Prospektus. Prospektus merupakan dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh emiten. Dokumen ini biasanya disiapkan setelah berdiskusi dengan penjamin pelaksana emisi. Prospektus terdiri dari informasi serta fakta-fakta penting mengenai emiten dan efek yang ditawarkan dalam bentuk penawaran umum. Selain itu, proses pencatatan kepada bursa, persyaratan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan investor juga seringkali membutuhkan adanya prospektus. 3. Book building. Book building atau masa penawaran awal bertujuan untuk mengetahui minat calon investor terhadap efek yang ditawarkan. Pada masa book building, harga masih berupa rentang. Investor menyampaikan minat pemesanan sesuai keinginan dalam rentang harga yang telah ditentukan. Semakin tinggi minat investor, harga saham perdananya akan ditawarkan lebih tinggi. Itulah dia 3 istilah dalam proses IPO yang harus Anda ketahui. Istilah ini dapat Anda pahami terlebih dahulu sebelum membeli saham dari perusahaan yang sedang IPO. Pastikan Anda mengetahui informasi selengkapnya mengenai perkembangan pasar modal terbaru. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membeli saham IPO. 1. Analisis rekam jejak perusahaan dan prospektus perusahaan. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah rekam jejak perusahaan. Dengan melihat rekam jejak perusahaan, Anda dapat melihat saham-saham unggulan dengan potensi pertumbuhan yang bagus di masa yang akan datang. Selain itu, saat melakukan IPO, perusahaan akan menerbitkan prospektus terlebih dahulu. Pastikan Anda telah membaca prospektus perusahaan yang akan IPO dengan teliti. Prospektus perusahaan biasanya memuat riwayat usaha, bidang usaha, prospek usaha yang digeluti emiten. Dengan membaca prospektus perusahaan secara seksama, maka Anda akan memahami bisnis proses perusahaan dan juga prospek kinerja di masa depan. 2. Ketahui tujuan IPO perusahaan. Selanjutnya, Anda perlu mengetahui tujuan perusahaan dalam melakukan IPO. Jika emiten melakukan IPO dengan tujuan ekspansi bisnis, maka perusahaan dapat dikatakan positif karena dana IPO akan digunakan untuk memperoleh sumber pendapatan baru. Di sisi lain, Anda perlu menghindari perusahaan yang memiliki kewajiban membayar utang. Seringkali perusahaan yang memiliki utang besar akan melakukan IPO untuk mendapatkan dana segar dari publik. Perusahaan seperti ini harus dihindari karena akan sulit berkembang di masa depan dan akan merugikan investor. 3. Pahami kondisi keuangan dan profil risiko. Saham-saham IPO cenderung memiliki risiko yang tinggi, namun juga dapat mendatangkan keuntungan dalam jangka waktu cepat. Karena itu, Anda perlu memperhatikan kondisi finansial pribadi ketika melakukan pembelian saham IPO. Apabila Anda cenderung memiliki profil risiko yang moderat atau bahkan konservatif, sebaiknya Anda menghindari saham-saham IPO dan mencari alternatif investasi saham lain. Nah, itulah pengertian initial public offering. IPO, tujuan perusahaan melakukan IPO, dilansir dari berbagai sumber,
Semoga bermanfaat.